Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya. Kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin memegang firman-Mu. Curahkan roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Amin, kita kembali duduk. Siapa yang bisa mengucapkan tita pertama? Selin. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Jien. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Winnie. Oh, bersebat. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Berdiri. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Oke. Viola. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Samuel. Akulah Berdiri. Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Samuel, berdiri ya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Bernal. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Sama-sama kita ucapkan semuanya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Tita kedua, sama-sama kita ucapkan. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Tita ketiga, siapa yang bisa? Jian, silakan berdiri kakak. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang-orang yang menyia-nyiakan namanya. Oke, terima kasih. Di sini ada Samuel. Berdiri saja, berdiri. Gilbert. Barnau. Baik, sama-sama kita ucapkan ya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Tita keempat, sama-sama kita ucapkan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan,
ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Tita kelima, sama-sama kita ucapkan. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pecemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Sama-sama kita berdoa dan mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Nomor 68. Jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah anak mengitari dunia. Tuhan Allah tahu semua, tiada satu yang dilupa dari jumlah yang besar. Berdiri, ayat ketiga. Tahukah kamu jumlah anak di seluruh dunia? Bangun tidur tiap pagi dengan hati yang cerah. Allah Bapa dalam sorga mengindahkan semuanya. Kau pun diindahkannya, Kau pun diindahkannya. Mari kita ambil sikap sejenak untuk pengampunan dosa dan mohon ampun atas kelalaian kita selama 1 minggu ini. Mari kita renungkan segala dosa-dosa yang telah kita perbuat selama 1 minggu ini dan memohon ampun atas kelalaian kita agar kita diampuni oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami
dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Oke, ada yang menghafal ayat hafalannya? Baik. 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materialnya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatannya. 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang dimiliki Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa yang kepunyaannya dan siapa orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya dan siapa yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Terima kasih ya. Kami ucapkan selamat. Kita akan doakan Sejahtera, sehat, sentosa, selamat, umur, dan bahagia. Panjang umur sekarang juga, sekarang juga, umurnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Baik, kami dari salah satu kami minta nanti kesediaan Inang Barnaul untuk menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada anak sekolah minggu, dan satu orang anak sekolah minggu nanti yang mewakili mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman-temannya dan kepada Amang Pendeta juga. Kami minta kesediaan Yoel. Sekarang kami persilakan kepada Inang Burudahi. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Kami dari guru sekolah minggu beserta teman-teman dari sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun kepada anak-anak kami sekolah minggu yang berulang tahun pada bulan November ini, dan demikian juga kepada Amang Pendeta dan kedua anak kami Laudia dengan Lauren yang berulang tahun di bulan 10 kemarin. Kami mendoakan kiranya kasih setia Tuhan terus melimpah dalam kehidupannya dan Tuhan memberkati. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Salam. Baik, perwakilan dari sekolah minggu. Selamat ulang tahun ya Amang, selamat ulang tahun ya teman-teman. Semoga keluarga kalian diberkati dan semakin panjang umur. Tuhan Yesus memberkati tumbuh kembang kalian. Amin.
Baik, terima kasih buat guru sekolah minggu dan anak sekolah minggu yang sudah mewakili anak sekolah minggu untuk ucapan selamat ulang tahun kepada teman-temannya. Maka ada sebagian dari untuk anak sekolah minggu yang diberikan kepada anak sekolah minggu berupa hadiah, maka jangan dilihat dari besar kecilnya, tetapi lihat dari ketulusan hati. Kami persilakan kepada Inang Tarihoran untuk membantu dalam menyampaikan kado untuk anak sekolah minggu. Di foto lah, di foto. Di foto lah, di foto. Salam, disalam ibu. Baik, demikian untuk perayaan ulang tahun anak sekolah minggu. Maka kami minta kesediaan Amang untuk mendoakan anak-anak sekolah minggu kita. Iya, yang pertama selamat ulang tahun untuk adik-adik kami semua di sini, sehat dan panjang umur ya. Iya, menjadi anak yang takut kepada Tuhan dan juga berbakti kepada orang tuanya. Ya, nanti setelah acara ini ada juga nanti undangan khusus dari Joyce. Siapa? Louis yang berulang tahunnya, Louis, undangan setelah ini. Ya, kita mendoakan teman-teman kita yang berulang tahun, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami boleh berkumpul, beribadah di rumah-Mu. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan, hari ini kami boleh berdoa bersama-sama dengan teman-teman kami yang berulang tahun bulan 10 dan bulan November. Bapa, Engkaulah yang berkati anak-anak-Mu ini, memberikan kesehatan umur yang panjang dan juga roh yang takut akan Tuhan, sehingga mereka menjadi anak-anak yang tumbuh kembang, anak-anak yang berbakti kepada orang tua dan takut akan Engkau. Berkati mereka ya Tuhan, juga pendidikan mereka dan orang tua mereka. Demikian juga ya Tuhan, semua guru-guru sekolah minggu, Engkau memberikan hikmat kepada mereka untuk membimbing anak-anak sekolah minggu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, silahkan duduk ya. Ku membaca Alkitab, juru selamat yang setia jadi kawanku tetap. Anak-anak diberkati dan dirangkul olehnya, kerajaan yang surgawi nyata dalam dunia. Mari kita dengarkan khotbah yang dibawakan oleh Inang Sarumaha.
Shalom anak sekolah minggu. Iya. Baik, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menenangkan hati kita dulu. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa ya, tutup matanya, lipat tangan ya. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kasih sayang-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Engkau sudah menjaga kami, Engkau masih memberikan nafas hidup kepada kami, sehingga kami diingatkan Tuhan untuk selalu bersyukur kepada-Mu. Tuhan, sebentar lagi juga kami akan mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Biarlah Engkau yang tinggal di dalam hati kami, dan kami pun mau mendengarkan firman-Mu. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan terambil dari kitab Mikha. Kitab Mikha ayatnya yang kelima. Kitab Mikha 5 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ke-4. Mikha, perjanjian apa itu? Perjanjian? Iya, perjanjian lama. Mikha 5 ayat 1 sampai dengan 4. Yang sudah dapat katakan amin. Baik, Ibu Guru akan bacakan. Anak-anak kami perhatikan buku Alkitabnya dan baca di dalam hatinya. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita. Anak-anak sekolah minggu yang kami sayangi dan kami cintai, pada minggu ini kita melihat sekeliling gereja kita banyak perubahan. Apa yang anak-anak kami lihat perubahan yang ada di gereja kita? Iya, tentunya pertama sekali gedung baru ya, dan banyak perhiasan yang ada di dinding. Ada yang berkilau-kilau. Apa yang berkilau-kilau itu? Iya, yaitu pohon Natal. Pada minggu ini kita memasuki namanya Minggu Advent. Ya, Minggu Advent. Minggu Advent ini ada 4 kali kita merayakan Minggu Advent. Advent kedua, Advent ketiga, dan Advent keempat. Setelah nanti kita merayakan 4 Advent ini, maka kita akan lebih bersukacita, menyambut Natal, yaitu kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kalau minggu ini Advent pertama, minggu kedua nanti Advent kedua, minggu ketiga Advent ketiga, minggu keempat
Advent keempat. Nah, siapa yang tahu arti Advent? Iya, Advent itu adalah penantian. Apa? Iya, penantian. Siapa yang kita nanti-nantikan? Tuhan Yesus, ya. Yang kita nantikan itu adalah Tuhan Yesus Sang Juru. Iya, yang kita nantikan itu adalah Tuhan Yesus Sang Juru Selamat yang akan lahir dan akan hadir di setiap hati umat manusia dan yang akan membawa kabar sukacita, membawa keselamatan bagi kehidupan kita dan membawa damai sejahtera. Pada saat ini kita sudah membaca firman Tuhan tentang Mikha, ya. Mikha yang membawa kabar baik. Apa yang dibawanya kabar baik? Dibaca ayatnya yang pertama. Bu baca ya. Hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Nah, jadi pada saat itu Tuhan sudah bernubuat melalui Mikha. Mikha ini adalah pelayan Tuhan. Kalau sekarang dikatakan pelayan Tuhan. Kalau sekarang dikatakan pelayan Tuhan itu misalnya pendeta, ya, atau apalagi ya, kalau guru sekolah minggu, parhalado, ya, itu pelayan Tuhan atau hamba Tuhan kalau sekarang. Kalau dulu itu dikatakan nabi, ya, itu dikatakan nabi. Siapa yang tahu arti nubuat? Nubuat tidak ada. Nubuat itu adalah artinya janji yang ditepati. Berjanji dan janji itu harus ditepati, tidak boleh tidak, ya. Tidak ada yang bahasa sekarang katanya PHP atau pemberian harapan palsu, tidak seperti begitu, ya. Tidak di PHP, ya. Jadi nubuat itu adalah artinya janji yang ditepati. Misalnya kalau di keluarga kita, misalnya kalau papa mama kita menjanjikan akan membeli baju baru, akan membelikan sepatu baru, atau akan membawakan kita jalan-jalan, maka itu memang benar-benar dibawa orang tua kita jalan-jalan, benar-benar dibeli baju kita yang baru, benar-benar diberikan sepatu yang baru. Atau di sekolah, misalnya guru menjanjikan bagi siswa-siswi yang berprestasi maka akan diberikan penghargaan. Dan memang benar diberikan penghargaan, ya, artinya tepat, ya, pasti, ya. Nah, sebelum Tuhan Yesus lahir ke dunia, terlebih dahulu manusia telah mendengar nubuat atau janji yang ditepati melalui para nabi, ya, melalui para nabi yaitu Mikha ini tadi. Nah, Tuhan Allah itu menjanjikan juru selamat dunia. Tuhan menjanjikan juru selamat dunia, juru selamat. Artinya apa juru selamat ini artinya? Orang yang menyelamatkan, kan? Nah, kenapa kita harus diselamatkan? Kenapa kita manusia ini butuh diselamatkan? Kenapa kita butuh diselamatkan? Samuel, kenapa kita harus butuh diselamatkan? Kenapa? Supaya tidak jatuh dalam dosa. Kita butuh penyelamat karena memang manusia itu telah jatuh ke dalam dosa sejak
nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa. Ditambah lagi pada saat itu bangsa Israel tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Mereka selalu melanggar perintah Tuhan. Dan upah dosa itu adalah maut. Ya, upah dosa adalah upah dosa adalah maut. Maka karena tanpa satu orang pun yang tersisa akan menerima maut atau kematian yang kekal, maka Tuhan mengutus anaknya yang tunggal. Karena kasih sayang Tuhan kepada kita, maka Tuhan Allah mengutus anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ya, yang menebus dosa kita, ya. Nah, Tuhan Yesus Kristus, Yesus itu lahir dari sebuah tempat yang tidak terkenal, yang dari dusun-dusun. Kalau dibilang sama kita orang Batak, yang dari dolok-dolok ya, parhuta-huta, iya ya. Nah, parhuta-huta maksudnya kampung yang tidak terkenal. Dan dia pun lahir dari kandang domba yang menurut kita manusia sangat terhina sekali. Kalau kita mungkin melihat ada yang lahir di kandang domba saat ini, aduh, ngeri kali ya. Ngeri atau tidak? Ngeri kan? Tapi pada saat itu Tuhan Yesus lahir di kandang domba karena memang tidak ada lagi tempat, ya, untuk ibunya melahirkan. Jadi dia dilahirkan di kandang domba, ya. Tapi walaupun dia lahir di kandang domba, dia dari dolok-dolok, dia dari parhuta-huta yang kampungnya dari dusun-dusun, tapi Yesus itu adalah raja di atas segala, raja di atas segala raja. Dan sampai saat ini kita masih memuja Tuhan ya? Iya, memuja Tuhan Yesus. Nah, anak sekolah minggu kami yang kami sayangi, kita pun kalau ada yang menghina kita, katanya sama kita, kau bodoh sekali, kamu nggak cocok jadi di situ, kamu nggak cocok jadi ikut puisi karena kamu tidak cantik, atau karena kamu jelek kali, atau nggak pantas kau di situ. Kita anak sekolah minggu jangan langsung berkecil hati, karena tidak ada yang mustahil kepada Tuhan, karena tidak ada yang mustahil kepada Tuhan, ya. Kita anak sekolah minggu harus bersemangat mengubah diri kita sendiri menjadi lebih baik, ya, menjadi lebih baik. Nah, Tuhan Yesus itu membawa sukacita, membawa damai sejahtera. Di ayat keempat, dibuka ayat 4 ya, dibaca. Di situ dituliskan, dan dia menjadi damai sejahtera. Dan dia menjadi damai sejahtera. Nah, anak-anak sekolah minggu, kalau Allah yang kita sembah itu akan datang sebagai juru selamat, artinya dia sebagai penolong bagi kita. Artinya dia sebagai penolong bagi kita. Kalau Allah yang kita harapkan itu adalah Allah yang membawa damai, berarti dia akan membawa sukacita bagi kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa membawa damai bagi orang-orang yang ada di sekitar kita.
Kita harus membawa damai bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana caranya? Harus membawa damai di sekitar kita. Anak-anak kami sering lakukan ini sepertinya ya. Atau mungkin tidak ada di sekitar kita ya. Ada anak-anak ya. Ada anak-anak dia datang di samping kawannya. Kawannya jadi menangis. Iya kan? Ada sering kalian lihat seperti itu. Datang, misalnya ada anak si A dan si B. Si B sudah duduk di kursi ini. Datang si A, duduk dia di samping si B. Ujungnya sudah nangis si B. Nah, atau kalau tidak menangis, berantem. Cakar-cakaran orang itu. Atau entah sudah dicubitnya tadi. Ya, itu pembawa damai atau pembawa masalah? Iya, pembawa masalah. Jadi seperti itukah contoh pembawa damai? Tidak, tentu tidak. Ya, pembawa damai itu adalah orang-orang yang disukai dimanapun dia berada. Orang sangat merindukan dia. Dia jauh misalnya duduk di sana, kita sudah di sini. Karena kita tahu dia itu baik, pengertian, tidak mengganggu kawannya, tidak mengejek kawannya. Baiklah, kita di sini. Karena kita lihat dia dari sana, kita panggil dia, sini kawan. Langsung berlari-lari kita, kawan sini duduk di dekatku. Karena apa? Kita senang karena dia itu baik. Itulah pembawa itulah pembawa damai. Ya, tidak mau mengganggu orang lain. Itulah pembawa damai. Jadi kita saat ini mengikuti juru selamat yang hadir, mengikuti juru selamat sebagai pembawa damai. Itu jugalah yang menjadi teladan buat kita. Jadi Tuhan Yesus Kristuslah yang menjadi teladan bagi kita. Karena Tuhan Yesus membawa damai sejahtera, Tuhan Yesus membuat kita bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Tuhan, kami mau menjadi anak yang membawa damai bagi orang yang ada di sekeliling kami, agar kami juga dapat menjadi berkat bagi sesama kami dan dapat membawa kabar sukacita untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, inilah doa kami Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam. Kami kembalikan pada pembawa acara. Baik, kita akan memberikan persembahan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Maka diharapkan kepada anak sekolah minggu semua persembahannya di tangan sebelah kanan. Berkumpul bersama Papa
Ya, semua adik-adik berdiri. Kita mau menyampaikan persembahan. Semua berdiri, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Iya, semua berdiri. Ayo, yang di belakang masih ada yang duduk. Iya, semua berdiri, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajahnya dan dikasihkannya lah kamu dengan damai sejahtera. Amin.